Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ahibati fillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja dari pengikutnya yang senantiasa istiqamah berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Kita lanjutkan kembali kajian dari fikih Ramadan, masih dengan kitab yang sama, yaitu Bulughul Maram, Kitab As-Siyam. Dan pembahasan kita hadis ke-15, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau hadis yang ke-664. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi kitabih An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari an seperti biasa, kalau dalam hadis diterjemahkan dengan apa? Dari. An, dari. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yuqabbilu, mencium. Qabbala yuqabbilu, mencium artinya wa huwa shaimun, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun. Wa yubashiru wa huwa shaimun. Yubashir itu artinya apa? Mencumbu. Ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istri beliau dan mencumbunya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berpuasa. Walakinnahu amlakukum biirbihi. Akan tetapi kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Saya ulangi, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbu istri beliau, sedangkan pada saat itu Nabi sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu untuk menahan
nafsunya. Ini hadis yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Hadis pertama. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, diperbolehkannya menyebut sesuatu yang sebenarnya adalah perkara yang malu untuk diungkap. Bolehnya menyebut atau mengabarkan sesuatu yang pada asalnya adalah sesuatu yang rahasia, ya. Akan tetapi karena ada maslahat di dalam menyebutkannya, maka diperbolehkan untuk disampaikan. Terlebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum tertentu di dalam Islam, ya. Dalam hal ini berkaitan dengan ibadah puasa, hukum mencium atau mencumbu istri, ya, seorang suami yang mencium atau mencumbu istrinya di siang hari di bulan Ramadan, ya, maka diperbolehkan untuk disampaikan. Ini sebenarnya adalah hal pribadi, hal yang ya sebenarnya malu kalau diceritakan. Tetapi karena ada maslahat di sana, ada pelajaran, terlebih-lebih lagi, ya, ini berkaitan dengan hukum dalam ibadah, ya, salah satu ibadah yaitu ibadah puasa, maka ya diperbolehkan untuk menyampaikannya, diperbolehkan untuk menyebutkannya. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan apa yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan terhadap istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua berkaitan dengan mencium istri atau mencium, maka terbagi menjadi 3. Berkaitan dengan mencium, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama, mencium karena kasih sayang, karena cinta dan kasih sayang. Contohnya adalah ciuman seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka ini diperbolehkan. Maka ini ciuman ini diperbolehkan. Ciuman kasih sayang seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya. Bentuk ciuman yang kedua adalah ciuman yang disertai dengan syahwat, akan tetapi ia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Contohnya seorang suami yang sebelum dia bekerja atau keluar rumahnya, ya, ia mencium kening istrinya terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Ini contohnya, ya. Maka jika ia mampu untuk mengendalikan syahwatnya, maka ciuman seperti ini tidak masalah. Artinya tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ciuman dengan syahwat dan orangnya tidak sanggup untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka hendaknya dihindari. Dan hendaklah bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasanya atau hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Ya, jadi dalam hal ini ada istilah nawaqis
dan nawaqid. Nawaqis artinya perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Nawaqid itu hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ya. Maka mencumbu istri, seorang suami mencumbu istrinya di siang hari di bulan Ramadan, ya, kemudian dapat menyebabkan kepada hal yang lebih besar lagi, maka ini hendaknya ditinggalkan. Hendaklah ditinggalkan. Kemudian faidah yang selanjutnya, tidak ada perbedaan bagi seorang laki-laki yang masih muda atau pemuda dengan seorang syekh, seorang suami yang sudah tua. Jadi maksudnya sebagian ulama ada yang memberikan atau menjelaskan, jadi membedakan antara suami yang masih muda yang tentunya syahwatnya lebih besar dengan seorang suami yang sudah neaki. Artinya syahwatnya pun otomatis semakin tua. Tetapi ini tidak mesti ya. Ada juga neaki yang tua-tua keladi. Tua-tua makin jadi. Ya. Tapi intinya secara teori syahwat pemuda itu lebih besar daripada syahwat seorang laki-laki yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun ke atas. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat hadis ini atau bolehnya mencium atau mencumbu seorang istri bagi suami yang sudah lanjut usia, yang syahwatnya sudah sudah minim, sudah mengecil, sudah mereda, Tetapi tentu saja pendapat yang benar Allah Taala alam, hendaknya siapa saja mewaspadai dan meninggalkan perkara-perkara yang dapat menyebabkan seseorang itu mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Berhubungan suami istri ini membatalkan ibadah puasa, bahkan balasannya seorang suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat, berpuasa menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut atau membebaskan hamba sahaya kalau sekarang tidak ada hamba sahaya, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini kafarat bagi suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Maka hendaklah diwaspadai. Adapun dalam hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian dia mengatakan, adapun Nabi, kata beliau adalah orang yang paling kuat, paling mampu dan paling bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kita berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mampu untuk mengendalikan hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Baik, hadis berikutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala al-muallif rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma,
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah Abdullah bin Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama yahtajimu artinya berbekam, wa huwa muhrimun, sedangkan pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan muhrim. Apa itu muhrim? Yaitu sedang mengerjakan salah satu manasik haji ataupun umrah. Ya, muhrim itu ketika seseorang dalam keadaan memakai pakaian ihram. Ya. Adapun seseorang yang tidak diperbolehkan untuk bersalaman, ya, itu disebut dengan apa? Mahram. Bedakan antara muhrim dengan mahram. Ya. Sebab kebiasaan masyarakat kita mengatakan, jadi kalau sesuatu yang atau seseorang yang tidak boleh untuk bersentuhan bukan muhrim katanya kan? Jadi yang benar bukan mahram, Muhrim itu orang yang sedang ibadah haji ataupun ibadah umrah, sedang dalam prosesi ibadah haji ataupun ibadah umrah. Ini muhrim. Kemudian wahtajama wa huwa shaimun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam beliau sedang apa? Berpuasa. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa lafaz wa huwa shaimun dan beliau sedang berpuasa ini adalah lafaz yang syadzah. Apa itu syadz? Syadz itu artinya menyelisihi, ya, periwayatan rawi-rawi yang lebih thiqah, menyelisihi riwayat rawi yang lebih thiqah. Artinya riwayat yang lebih kuat tidak menyebutkan bahwasanya Nabi melakukan bekam sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi riwayat yang mahfuzah, yang terjaga, yang lafaznya, jadi lawan kata daripada syadz, dan ini dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Ada syadzah, ada hadis yang syadzah atau lafaz yang syadzah, ada yang kebalikannya adalah mahfuz, artinya yang terjaga. Ya, di riwayat yang terjaga adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi melakukan bekam dalam keadaan muhrim. Ya, ini menurut sebagian pendapat para ulama, sehingga mereka yang berpendapat bahwasanya lafaz bahwa Nabi melakukan hijamah dalam keadaan berpuasa. Apa itu hijamah? Hijamah adalah proses mengeluarkan darah dengan alat tertentu dan dengan cara tertentu. Hijamah, bekam, ya, dan sudah ma'ruf, ya, sudah kita ketahui bersama. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya melakukan hijamah atau berbekam dalam keadaan ihram. Bolehnya melakukan berbekam, ya, bolehnya berbekam dalam keadaan ihram. Taib. Sebagian ulama ada yang berpendapat bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa dengan syarat jika ia tidak melemah
Artinya kalau dia berbekam tidak mempengaruhi kondisi badannya atau tubuhnya, ya, maka tidak masalah seseorang berbekam, ya, di siang hari di bulan Ramadan. Ya, wallahu taala alam, ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Saya pribadi lebih condong kepadanya bolehnya berhijamah, ya, tetapi adapun Syekh Sami As-Suqair, ya, dalam penjelasan hadis ini beliau lebih condong kepada pendapat tidak diperbolehkannya berbekam di siang hari di bulan Ramadan, ya. Adapun saya pribadi, karena permasalahan ini juga pernah, ya, kami bahas, kami pelajari semasa di perkuliahan, ya. Saya lebih condong kepada apa? Bolehnya seorang yang berpuasa untuk berhijamah dengan syarat, ya, tidak melemahkan kondisi tubuhnya. Jadi biasa saja antara dia berbekam dengan tidak berbekam, kondisi tubuhnya biasa, ya, tidak sampai membuat badannya atau kondisi tubuhnya melemah sehingga apa? Dia tidak kuat untuk berpuasa. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya an Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin, mendatangi seorang laki-laki, rajul itu laki-laki, bil Baqi'. Baqi' itu perkuburan yang dekat dengan masjid Nabi, perkuburan Baqi'. Wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang laki-laki dekat dengan Baqi', yang pada saat itu posisinya dekat dengan Baqi', perkuburan Baqi', ya. Jadi perkuburan Baqi' ini dekat dengan Masjidil Haram. Di sana dimakamkan para sahabat serta orang-orang, ya, setempat sekaligus jamaah yang haji atau umroh yang meninggal di sana dimakamkan di perkuburan Baqi'. Dan hampir setelah selesai sholat, hampir ada orang yang meninggal dunia, atau hampir ada orang yang disolat jenazahkan di Masjid Nabawi, ya. Baik. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut ketika didatangi oleh Nabi? Laki-laki tersebut sedang melakukan bekam, sedang berbekam, ya. Dan pada saat itu bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Batal puasanya. Dan dalil ini yang dijadikan oleh pendapat yang pertama berkaitan dengan hukum berbekam. Jadi hukum berbekam di siang hari di bulan Ramadan, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, sebagian ulama ada yang tidak membolehkan secara mutlak, dan memasukkan berbekam ke dalam hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa berdasarkan hadis-hadis yang ada. Ya, termasuklah salah satunya hadis Shaddad bin Aus ini. Ya, Nabi mengatakan kepada salah seorang laki-laki yang berbekam di siang hari di bulan Ramadan, kata Nabi, aftaral hajib, bukan hanya orang yang berbekam yang batal puasanya, tetapi orang yang membekam pun batal puasanya. Berdasarkan hadis ini. Apa sebab? Ya, apa sebab orang yang membekam? Kalau yang dibekam kan jelas. Kalau orang yang dibekam jelas, ya, bisa membuat dia melemah, kondisi fisiknya melemah. Tetapi apa hubungannya dengan orang yang membekam?
Maka dijelaskan oleh para ulama, dahulu cara atau metode di dalam membekam itu berbeda dengan sekarang. Kalau dahulu ya wallahu taala alam dengan apa caranya, kalau di masyarakat kita dengan tanduk ya, dengan tanduk kambing ya, sehingga apa? Dan mungkin belum ada di zaman itu, belum ada sarung tangan dan sebagainya yang bisa menghalangi tangan dari darah. Jadi ini yang menyebabkan ya orang yang membekam itu batal puasanya. Jadi tidak bisa mencegah dirinya dari darah orang yang dibekamnya. Adapun sekarang maka sudah alat sudah berbeda, alat untuk membekam sudah berbeda, kemudian juga ada sarung tangan dan lain sebagainya. Ya, maka sebagaimana kaidah dalam usul fiqh, al-hukmu yaduru ma'illati. Jadi hukum itu dia berputar sesuai dengan sebabnya. Ketika sebabnya hilang, maka hukumnya berubah. Jadi sebab orang yang membekam dikarenakan apa? Tidak bisa menghindari darah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika sebab itu hilang dengan canggihnya atau dengan adanya alat sekarang, ya, maka apa? Hilang sebabnya, maka hukumnya pun berbeda. Artinya apa? Artinya orang yang berbekam tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Nah, bagi pendapat ulama yang mengatakan batalnya puasa orang yang berbekam di siang hari di bulan Ramadan, maka mereka mengkiaskan hukum mendonorkan darah. Ya, sama dengan apa? Hukum mendonorkan darah di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Maka hendaklah dihindari hukum mendonorkan darah di siang hari di bulan Ramadan yang dapat menyebabkan seseorang itu lemah sehingga dia tidak kuat untuk berpuasa, maka hendaklah dihindari. Ya, hendaklah dihindari. Adapun luka ya yang disebabkan karena ketidaksengajaan, maka tidak masuk dalam hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Paham ya? Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam di siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan ibadah puasa. Hadis berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik, beliau berkata, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaimi. Jadi pertama kali yang dibenci bagi orang yang berpuasa adalah berbekam. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Adalah Ja'far bin Abi Thalib, beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Famarra bihin Nabi, kemudian Nabi lewat. Ya. Faqala, Nabi berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, aftara hadan. Ya, dua orang ini telah berbuka, maksudnya telah batal ibadah puasanya. Thumma, kemudian rakhasan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, ba'du fil ijamati lis-shaim. Kemudian Nabi memberikan keringanan untuk berbekam kepada orang yang berpuasa. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun. Adalah Anas bin Malik, beliau berbekam dalam keadaan puasa.
Ini salah satu dalil dari pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa